Oke. Ya Bu Novi, itu acungannya diturunkan Bu. Daripada iya. Sorry. Capek nanti Bu, tangannya Iya. ini terus Terlalu capek. semangat, yes. Oke, ini masih berapa orang ya? Masih 11 orang. Ini yang kan cuma saya doang nih ya. Ada kali semua ini. Alhamdulillah. Bu Nur Hayati, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Miki. Oke Bu. Nembe nyambung Bu nggih. Ye Pak, sabar. Kita nunggu sampai 20 orang Bu. Di 20 orang nanti itu, jadi gini Bapak Ibu. Jadi Office itu ada yang versi web, ada yang versi nah, mikrofonnya di saya semua. Jadi gini Bapak Ibu, di Teams itu ada beberapa tampilan yang web atau yang pakai aplikasi ya. Kalau yang aplikasi kemungkinan lebih banyak manfaatnya. Tapi kalau saya lebih suka ke web saya pribadi karena jalannya lebih smooth, lebih lancar daripada yang versi aplikasi. Terus di versi web ini lebih memudahkan karena tombol-tombolnya jarang berubah Bu. Kalau yang versi aplikasi itu setiap minggu itu ada update dari Office 365 itu langsung berubah. Jadi kalau nggak kebiasaan pakai aplikasi bingung nanti tombolnya golekin nanti kesingsa di pasar atau di pawon biasanya. Saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin awal untuk membiasakan kita pakai web aja dulu. Ini sudah masuk 17, 16 orang. Tunggu sampai 20 orang Bu. Nanti kita akan nyoba apa namanya ya? Belajar untuk di Microsoft Form untuk apa namanya? Untuk sore ini. Karena tadi untuk Teams-nya baru bisa online ini kayaknya ini. Sebenarnya gini Bapak Ibu, saya jelaskan posisinya ya. Jadi awal mulainya pelatihan ini adalah merupakan amanah dari Microsoft Office Indonesia. Nah, saya adalah salah satu trainernya. Saya berkewajiban memberikan pelatihan-pelatihan kepada para guru, pendidik, tenaga kependidikan yang mau mengembangkan dirinya. Yang perlu dicatat adalah saya ini nggak dibayar loh Bapak Ibu, ya. Jadi mentang-mentang Pak bayar terus pelatihannya digawe saya naik dewi, tolong jangan ya. Saya dulu berangkat mau menjadi trainer karena emang ingin memberikan pelatihan yang insya Allah bermanfaat, tepat guna buat anak didik kita, memudahkan kerja kita sebagai guru. Karena di Office 365 ini ada beberapa fitur yang memang bisa dimanfaatkan. Mungkin ada teman-teman yang sudah menggunakan Office 365 tersebut. Di sini salah satunya nanti hari ini kita pelajari yaitu Microsoft Form. Jadi Microsoft Form ini bisa digunakan satu untuk membuat survei, angket. Yang kedua, bisa digunakan untuk membuat soal. Tapi ini soalnya multiple choice Bu, untuk pilihan ganda. Di pilihan ganda ini, itu nanti bisa langsung ada kuncinya. Jadi, enak pol pokoknya. Guru itu tinggal share linknya, anak-anak kerjakan, baru nanti kita nggak usah koreksi terus keluar nilainya. Oke. Bentar ya, mic-nya saya ambil alih dulu Bapak Ibu sekalian. Ben
kecemesan kok nang muridku nang sekolahan ya. Gantian, masih padha guru saiki sampean dadi muridku. Ya, oke. Ini langsung aja saya share screen. Nah, bentar. Apakah sudah bisa nampak sharing screen saya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Nah, ini. Nah, formnya ya, kok hilang formnya. Nah, ini yang namanya Microsoft Form. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kita buka di sini karena ini akun baru yang saya pakai. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau form itu berarti angket atau survei. Kalau kuis ya kuis. Bedanya kalau form ini tidak ada tampilan nilai. Kalau yang di kuis ada nilainya. Kita coba buka yang form ya. Klik. Nah, nanti ini tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masih awal. Misalnya kita kasih judul formulir pendekatan. Ya. Sudah. Kalau mau menambahkan gambar, diklik di sebelah kanannya ini Bapak Ibu. Ini diklik. Nah, ini enaknya kalau gabung di sini ini bisa langsung OneDrive yang disimpan di OneDrive. Oh ya. Di Teams itu kita ada fasilitas yang namanya OneDrive. Jadi ini fitur penyimpanan maya. Kalau yang jenengan semua kenal mungkin Google Drive. Nah, kalau Microsoft punya OneDrive. Kalau di sini juga bisa, ini terkoneksi sama Google. Nah, misalnya kita mau upload aja. Nah, kita upload. Misalnya contoh aja, saya kasih ini aja. Kita tunggu biasa Bapak Ibu ya. Ini karena semua dilakukan secara online. Dan jangan takut hilang Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah yang saya pernah pahami, ini setiap 20 detik maka apa yang Anda lakukan di Office 365 ini tersimpan otomatis. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, ini kita ini kan masih judulnya, judul surveinya. Kita tambahkan. Nah, ini pilihannya. Ini pilihan atau kalimat, rating atau tanggal. Ini bisa ditambahkan lagi di sini ada. Macam ya. Anggap aja kita mau nulis nama. Kita bisa nulis long answer dan ini diperlukan. Ini kalau nggak dicentang Bu, ini bisa dilewati nanti peserta survei kita. Bisa nggak diisi. Bingung nanti kalian, jenengan semua nanti. Ya, kita tambahkan lagi misalnya apa ya? Saya bikin pilihan ya Bu ya. Jadi tadi ini bisa jawaban pendek panjang. Ini pilihan. Misalnya jabatan. Nah, ini ada 2 standarnya yang saya tambahin di sini. Klik. Nah, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru. Nah, nanti ininya ditambahin lagi. Kalau mau menambahkan ininya ditambahin. Nah, kalau mau misalnya ini jawabannya lebih dari 1, maka ini diklik Bapak Ibu. Ini dijadikan kanan. Ding. Nah, ini bisa jawab ini, bisa jawab ini, bisa jawab ini. Lebih dari 1. Oke, sudah. Saya mau nambah lagi. Karena survei itu kan macam-macam ya, bisa bentuk teks, maksudnya tulisan pendek, jawaban pendek, atau pilihan. Ini saya kira bisa. Terus ini tulisnya aja, misalnya ini mau nuliskan kapan ya ngisinya ya. Nah, gitu saja. Tanggal pengisian survei. Nah,
Ya, sementara ini aja dulu, nanti Bapak Ibu tugasnya hari ini membuat ini Bapak Ibu ya. Coba kita mau lihat, ini kan bentuk question itu bahasa Indonesianya pertanyaannya, ini responnya. Ketika belum ada respon, maka di sini juga belum ada yang mengisi. Ya, Pak, bagaimana untuk mengirimkan linknya ini ke murid-murid kita? Nah, ya kan. Ini, tapi sebelumnya kita setting dulu Bapak Ibu. Ini settingnya di klik titik 3 ini, kita klik muncul setting atau pengaturan. Nah, kalau anyone itu berarti siapapun yang membuka link ini nanti kita bagi itu bisa ngisi dan bisa ngisi lebih dari satu kali. Tapi kalau yang di bawahnya ini kita centang seperti ini berarti hanya satu domain. Karena kita tadi pakai domainnya miliknya teman saya yang di SMA Negeri 17 Surabaya, maka yang @SMA 17 Surabaya itu aja yang bisa ngeklik menggunakan link kalau ini yang diklik. Kalau anyone ya siapapun boleh. Oke. Gampang banget. Mic-nya saya ambil alih dulu ya. Sudah masuk 34 orang. Ya, sudah. Ini opsinya. Ini kita mau buka mulai tanggal berapa? Hari ini kan tanggal 15, jamnya jam ini. Terus kira-kira terakhirnya kapan? Misalnya besok. Tahun, bulannya kalau mau digeser ini Bapak Ibu. Nah, Desember. Ingin dijadikan besok aja. Jamnya yang sebelah kanannya. Ingat ya Bapak Ibu, kalau PM itu berarti jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu PM. Kalau AM itu jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu AM. Jadi kalau misalnya besok pagi saya setting jam 9 pagi. Jam 9-nya mana nih? Oh, hilang. Nah, maka jam di atas jam ini jenengan semua sudah tidak bisa mengisinya. Jadi sudah tertutup ya. Statusnya di sini bukan aktif lagi. Jadi apa ya? Deactivate. Ini bukan aktif lagi kalau sudah itu. Oke. Ini tadi kalau tentang kuis. Kita untuk share link. Ibu kalau sudah selesai semua Bapak Ibu, hasilnya nanti kan ini tersimpan. Nah, ini di-share biar diisi sama murid atau teman-teman. Nah, ini diklik share, copy. Nah, saya mau melengkapi dulu ya. Ini nanti Bapak yang Ibu isi ya. Ini pura-puranya kita latihan, Ibu ya. Apalagi ya? PU. Nah, misalnya gitu. Aku nambahkan lagi satu pertanyaan nih. Apakah alasan Anda bergabung di pelatihan ini? Nah, satu pertanyaan aja. Ini saya bikin long answer. Sudah? Ya. Karena ini yang bikin saya, maka ini tersimpannya di form saya, Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat. Oke. Kita pemanasan langsung aja ya. Ini saya share. Bapak Ibu lihat di WhatsApp. Ini ada yang saya share linknya.
Nah, coba Bapak Ibu lihat di grup tercinta kita. Nah, coba langsung diisi. Nanti kita akan lihat di sini hasilnya. Oke, yuk. Silakan Bapak Ibu diisi, dibuka WhatsApp-nya. Ayo dicoba Bapak Ibu, diisi. Ya. Tuh, apa itu? Oh, masih belum setting respons ya? Ini nggak aktif loh. Oh, close. Sebentar. Settingnya ini lagi settingnya ya Bu ya. Tuh, sampai besok loh sebenarnya ini. Jam 5. Oh, belum ini, belum jam 5 ini. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu untuk ngeset tanggalnya sama jamnya. Ini taruh aja jam 4:30 tadi. Ya. Sampai besok jam 9 pagi. Nah, ini di refresh. Nah, aktif kan? Ayo diisi Bapak Ibu, coba. Nanti kelihatan Bu. Langsung nanti begitu selesai ngisi langsung kelihatan di sini responnya 1, 2, 3, 4 langsung kelihatan. Yuk, ayo coba diisi satu pertanyaan toh. Ini sudah ada yang masuk ini 2 malah. Oh 3. View result. Misalnya Bu Ida ini sih guru. Oh ini langsung kelihatan nih Bapak Ibu. Jadi begitu diisi bisa langsung dilihat Bu Yuli guru belajar. Ah nyuntuhan Bu Yuli ki foto mbak Bu anu. Alasan lo foto. Oke, Pak Ruli. Ya, Pak Ruli ini manggilnya ya saya ya. Pak Ruli, oh, mencari ilmu. Ilmunya Pak Ruli mari hilang nih. Ya, baru 3 yang masuk ya. Jadi ini yang bisa kita langsung praktekkan. Jadi hari ini jenengan semua nanti tugasnya 1, 2. Yang pertama membuat survei. Yang kedua nanti membuat kuis. Nggak usah banyak-banyak. 5 aja, 5 soal saja. Oke? Ada lagi ini? Ada berapa orang? Oh, Pak Fajar masuk nih, Pak Fajar. Pak Fajar ingin menambah ilmu. Waduh. Suwe-suwe hilang ilmu juga Pak Fajar ini. Ya. Jenengan masih dengar suara saya semua, Bapak Ibu? Insya Allah dengar ya. Dengar, masih menyimak, masih belajar. Masih Pak, masih terdengar. Ya Bapak Ibu, jelas ya suara saya yang desa-desa yang jelas. Jelas. Jelas Pak. Siap Bu, siap Bu. Oke. Jelas, Mas. Ya saya ambil alih dulu ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini sudah nampak ini misalnya mau kembali lagi lah. Oh, sudah 16 banyak sekali ya. 16. Jadi yang pertama Bu Ida, Bu Yuli, Pak Ruli, Pak Fajar. Ini Pak atau Ibu ya? Andri. Bu Kori, Pak Marsudi. Ini semua langsung live Bu, langsung kelihatan nanti. Ini contohnya aja cara bikinnya. Ya. Oke. Sudah? Oke, kita kembali. Oke. Saya mau buka pertanyaan dulu Bapak Ibu. Yang mau tanya monggo. Yuk, nanya. Atau sudah cukup jelas? Ini tentang ini kuisnya ya, kok kuis apa ini? Formnya.
Ya. Form. Oke. Kalau sudah nggak ada yang tanya, saya lanjut ke kuis. Kayak tadi ini kan survei. Oh, ini udah jauh sampai 19 sudah alhamdulillah ini. 20 respon hanya berapa detik. Ya. Sudah ya Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Tadi ini bentuknya survei. Kita klik sini kalau mau kembali. Nah, ini otomatis tersimpan Bapak Ibu. Ya. Disimpan di sini. Jangan sampai keliru loh Bapak Ibu ya. Kalau form ini seperti kuis survei, jadi tidak membutuhkan nilai. Ya. Nah, berikutnya kita akan belajar kuis. Nah, kuis ini. Nah, misalnya kuis siapa dia? Asik. Kalau saya kebiasaan mesti selalu menampilkan foto, Bapak Ibu. Foto. Kasih foto saya. Foto saya. Ini macak ganteng Bapak Ibu. Oh, nggak boleh terlalu besar. Terlalu besar semaput komputernya. Ini. Ya. Sambil nunggu, kita buat judulnya sudah. Kalau mau dibikin dikasih deskripsi, monggo Bapak Ibu. Deskripsi itu misalnya kuis siapa dia ini harus dikerjakan seperti apa. Keterangan tambahan dari nama tersebut. Dan ingat, kalau ini kuis berarti harus ada nama. Misalnya nama lengkap dan gelar. Ini contoh ke Bapak Ibu ya. Sentence case. Di sentence case itu kalau dalam bahasa Inggris huruf besar kecilnya Bapak Ibu ya. Misalnya Niki Hartono, M sama H-nya besar ya. Sudah, ini require. Ya. Long answer boleh. Ini kenapa kasih poin nggak? Nggak perlu karena masih belum pertanyaan. Saya tambah lagi pertanyaannya. Misalnya pilihan dulu. Sama seperti tadi. Jabatan. Kepala dinas. Kepala sekolah. Mau nambah ini, cengkling. Kalau SMA kan pilihannya 5, Bu, Bapak Ibu ya. Wakil kepala sekolah, guru, kawan. Nah, ini nanti kan milihnya salah satu, nggak boleh 2 karena ini kan jabatannya satu aja, kakek. Kalau bayarannya double satu aja ya. Karena ini masih belum pertanyaan, nggak usah dikasih poin. Lanjut, tambah add new, ditambahkan yang baru. Oke. Misalnya jangan lupa tanggal Bapak Ibu. Tanggal. Sudah. Kita lanjut. Nggak usah kasih poin karena belum pertanyaan. Karena sudah cukup, misalnya kita bikin pertanyaannya ini. Siapakah tokoh nasional yang Anda kagumi? Nah, hanya pakai short answer itu nggak apa-apa sih aja, nggak apa-apa. So, nanti ngisinya di sini. Itu long answer, ya. Karena nanti ini jawabannya macam-macam, saya kasih poin 2 misalnya. Oh iya Bapak Ibu, di sini nggak boleh ada setengah-setengah ya Bu ya.
2,5, 2/4 nggak boleh. Bilangannya harus penuh. 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak boleh ada setengah-setengahnya. Bilangan apa namanya itu? Orang matematika hafal. Kemudian saya mau, ini kan tadi jawaban ya. Ini saya mau pilih apa warna kesukaanmu? Saya mau 5 jawaban. Merah, putih, biru, apa lagi ya? Hitam, kuning. Nah, kalau mau mengeset jawabannya, ini ada Bu, ini ada bentuk centang-centang ini. Nah, contohnya apa warna kesukaanmu ya? Warna apa yang ada dalam bendera kita? Yang putihnya tak gantinya. Jadi biru, ungu. Nah, maka jawabannya kan merah putih harus merah ya Bapak Ibu. Maka merah saya jadikan kunci. Ini ceklek. Ini keluar. Ceklek. Oh, correct answer. Ini kuncinya. Ya, ini jawaban pendek. Ini jangan harus koreksi, mohon maaf. Kalau yang jawaban-jawaban seperti ini bisa semua langsung dikasih kunci, nggak ngoreksi. Saya tambahkan lagi pertanyaan, berarti 2 tambah 2 masih 4. Oke. Saya tambahkan lagi pilihan. Sejarah ini. Siapakah presiden pertama Indonesia? Kayaknya ini jawabannya tetap 5. Insinyur Soekarno. Muhammad M. Hatta. Bung Tomo. Sudirman. Sultan Hamengkubuwono. Contoh aja ya Bapak Ibu ya, cara bikinnya. Nah, ini langsung jadikan kuncinya ini dicetang. Sudah kakek Bapak Ibu ya. Ini baru kita setting. Setting waktu tadi. Ini only aja. Jadi ini anak-anak nanti kalau ke jenengan, jadi ini Bapak Ibu kalau jenengan sudah lulus nanti tertarik mau deploy akun Office 365, maka sekolah jenengan nanti bisa menggunakan Office 365 secara keseluruhan. Jadi banyak penilaian-penilaian nanti tersimpan di situ. Jenengan tadi nggak perlu lagi paper base. Anak-anak suruh ngumpulin kertas. Waduh, wis gak zaman kertas itu ya. Oke, kembali lagi kita masuk start date. Nah, ini hari ini tanggal 15. Jamnya jam 5. Jam 5. End date-nya hari ini sampai jam 6. Kesuwan deh. 30 misalnya. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan sama identitas ya Bapak Ibu. Ini tulis ini aja, shuffle. Nah, di shuffle itu maksudnya nanti tiap anak buka itu akan membuka soal yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Misalnya si A membuka maka urutannya nanti beda dengan si B. Ya.
Misalnya Ibu membuat 15 pertanyaan, maka 15 pertanyaan itu tiap anak akan dimulai dari berbeda-beda kalau shuffle question ini ditik, dicentang. Nah, untuk log questions-nya untuk apa, Pak? Ini untuk data. Jadi yang untuk data nomor 1, 2, dan 3. Ditulis saja, berarti 1 sampai 3. Ya. Sudah. Kemudian customize thank you. Nah, ini biasanya kalau di akhir survei itu kan ada kerulangan kan, kalau sekolah-sekolah Islam alhamdulillah. Nah, ini di customize juga, diedit. Alhamdulillah, you have done great effort. To be honest. Oke. Sudah. Tadi nanti kalau sudah kita ke atas ini dihilangkan. Nah, tadi jamnya jam 4.45 sampai setengah 6. Ini bisa kita coba ya. Ya, kita coba. Jangan lupa share-nya. Share. Nah, ini ya tadi. Ini harus ini orang-orang yang punya link kita yang sama domainnya. Kalau nggak sama nggak bisa. Atau anyone itu siapapun yang punya link bisa ngerjakan. Tapi kelemahannya kita tidak bisa mendeteksi siapa. Misalnya ada murid yang berbohong mengisi sampai 2-3 kali. Ini kelemahannya gitu, nggak bisa dilacak. Oke, lanjut copy. Saya masukkan ke grup. Silakan dikerjakan. Ping, masuk. Monggo Bapak Ibu dicoba. Oh ya, sambil mencoba ini ada preview. Nah, preview itu ada versi komputer, ada versi handphone. Kalau komputer ya komputer, PC, laptop. Kalau mobile berarti gadget, handphone, apa lagi itu namanya, tab. Nah, gitu. Ini juga kita bisa custom. Nah, misalnya kita set dulu jadi kelihatan wow gitu ya, mancing sama foto saya yang memuakkan di sini. Monggo Bapak Ibu silakan coba diisi. Oh, ini kan masih aktif ya. Oh, sudah ada yang merespon. Ini kelihatan. Oh, ini Bu Ida. Nilainya 2. Oh. Ya. Itu Bapak Ibu. Oke. Responnya kelihatan masih aktif. Ini kalau lihat questionnya, kalau langsung mau diedit saat juga bisa langsung. Jadi perubahannya bisa langsung tercapai. Misalnya Bapak Ibu lagi kuis, lagi formatif tes. Misalnya mau tak tambah ya, langsung bisa terjadi perubahan. Oke, yuk kita diskusi. Itu untuk 2 materi kita. Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan angkat tangan. Udah mau maghrib ini. Ya, Bu Nur, monggo Bu Nur. Assalamualaikum Mbak Miki. Waalaikumsalam. Saya alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali Mbak Miki. Bu. Yang pertama yang saya tanyakan Mbak Miki, nanti kalau pada saat share itu saya klik anyone atau only people? 1. Yang kedua, seandainya waktu membuat form itu misalkan saya dibuat halaman, misalkan halaman pertama itu nama, kemudian
jabatan, kemudian tanggal. Kemudian kalau diklik next berikutnya baru soal, baru kuisnya. Itu Ya. bagaimana Pak Miki? Ya, Bu. Itu aja, Bu. Ya, cukup itu aja dulu Pak Miki. Terima kasih. Oke. Jadi gini, pertanyaannya Bu Nur tadi. Settingan yang saya contohkan tadi, Bu, itu otomatis kalau kita ngeset ngelock ya nomor 1, 2, 3 yang isinya identitas, maka itu tetap di halaman pertama. Ya, Bu ya. Itu tetap halaman pertama. Baru setelah nomor itu kan hitungannya ada nomornya, Bu ya. Nomor 1 nama, nomor 2 jabatan, nomor 3 tanggal. Nomor 1 sama nomor 3 ini yang tidak diacak. Itu tetap di halaman pertama. Gitu. Dan kemudian pertanyaan yang pertama yang terletak di nomor 4 itu baru mulai diacak. Nah, untuk siapa ditujukannya kuis atau form kita itu bergantung. Kalau emang Bapak Ibu membuatnya tujuannya untuk setiap orang, survei yang maksudnya survei ya, yang ditujukan kepada banyak orang yang tidak mempunyai kemungkinan tidak mempunyai akun Office 365 juga bisa. Jadi settingnya anyone. Kalau ditujukan pada sekelompok orang teman kita di kantor yang punya akun yang sama, itu biasanya pakai yang dalam organisasi saya. Itu di settingnya saya tunjukkan ya. Nah, settingnya di only people. Nah, ini untuk yang teman-teman di dalam satu kantor punya akun yang sama dengan kita. Kalau luas, nah ini maksudnya dengan siapapun. Tapi jeleknya ini kita nggak bisa ngelacak Bapak Ibu siapa mau ngisi. Kadang anak-anak kita pun itu usilnya juga luar biasa kadang-kadang. Ya, kalau anyone ini anak-anak bisa ngisi lebih dari 1. Kalau only people in my organization itu cuma 1 kali. Ngaten Bapak Ibu. Oke, sudah Bu Nur cukup jelas Bu Nur? Mic-nya dinyalakan Bu, mic-nya Bu. Berarti nanti kita membuatnya di-share ke grup ini pakai only people ya Pak Miki ya? Ya, pakai only people aja Bu. Nanti di-share ke grup WhatsApp Bu ya. Oh, nggih. Nggih, Bapak, matur nuwun. Sami Bu. Bu Ain monggo. Oke, Bu Ain monggo. Oh, Bu Ain kalah di Bu Nur Alima, yuk monggo Bu, mic-nya di-on-kan Bu. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Miki. Waalaikumsalam Bu. Yang mau saya tanyakan adalah itu ya, untuk yang pilihan itu kan ada yang siapa saja bisa menjawab, terus yang satunya kan organisasi ya. Ya. Ya, itu untuk organisasi berarti seumpama kita punya murid, berarti murid-murid kita harus punya akun dulu ya? Iya Bu. Oh, berarti kita harus buatkan akunnya? Iya, jadi ini Bu, untuk kemungkinan memudahkan pekerjaan kita bisa mengajukan deploy namanya Bu. Jadi mengajukan penggunaan Office 365 dalam sekolah kita Bu. Jadi itu nanti semuanya bisa Bu. Jadi mulai kepala sekolah sampai pustakawan itu bisa bekerja sama berkolaborasi menggunakan Teams atau Office 365. Di sana salah satu yang jarang kita pakai kan penilaian portofolio ya Bapak Ibu ya. Nanti ada materi yang namanya OneNote Bapak Ibu. Ini penyimpanan tugas anak-anak. Kemudian di Teams juga itu ada yang namanya assignment. Ini saya tunjukkan di sini Bu ya. Nah, di channel general. Oh, nah. Nanti ada, oh ini channel harus dibikin berarti Bu. Bentar.
Tapi itu bukan materi kita, Bu, ya, hari ini, Bu, ya. Jadi saya berburu. Itu materi besok, insya Allah, Bu. Jadi gini, Oh iya. untuk yang namanya siswa kita nanti bisa pakai, tugasnya dikumpulkan di office juga di sini, itu namanya kita harus deploy dulu, Bu, ya. Jadi nanti kita dapat akun masing-masing, satu untuk siswa masing-masing, kemudian guru, kepala sekolah, wakil, pustakawan, dan lain sebagainya. Enaknya nanti itu kayak supervisi, Bapak Ibu. Otomatis, jadi kita nggak bisa mengumpulkan orang per orang, nanti kumpulkan langsung di Teams bisa, di OneNote bisa, sama aja. Tapi itu untuk besok, Bapak Ibu, ya. Nanti besok mohon bersabar ada materi tersebut. Terima kasih, Bu Nur. Mungkin mau nanya lagi, Bu Nur? Sudah sementara itu. Terima kasih. Oke, sami-sami, Bu. Oke. Saya mau nanya lagi. Oh, ini ada mau ngecek. Oh ya, ini karena berbagai bagian dari Indonesia ya, Indonesia Tengah sudah masuk maghrib. Monggo yang maghriban, ya ini kalau di Surabaya bagian barat belum adzan sih, masih tarhim. Bu Yuli, suara saya putus-putus. Nah, ini koneksi biasanya Bu Yuli ya, yang jauh. Maaf. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ayo, yang mau bertanya silakan. Ya, Bu Santi, monggo Bu Santi. Ini Pak, selamat sore Pak. Sore Bu. Ini mau nanya Pak, biasanya kalau yang di soal itu kan kadang... Suaranya bisa lebih keras Bu Santi? Oh iya Pak. Kadang kalau kita mau bikin soal itu kan menyertakan video gitu loh Pak. Kalau misalkan menyisipkan video itu bisa enggak Pak kira-kira Pak? Jadi kalau anak-anak disuruh nonton video dulu, terus bawahnya dikasih soal gitu. Oh ya, bisa Bu. Bu Santi guru bahasa Bu? Enggak Pak, saya guru agama. Oh bisa Bu, jadi gini, ya masuk ke... Masih bisa tampak ya Bu ya, ya? Ya, bisa ya. Pak, masih. Ya, oke. Misalnya saya kasih tambahan soal. Siapa tokoh utama dalam film ini? Ini. Nah, fungsinya ini Bapak Ibu. Ini insert media video. Nah, kalau mau mengambil, ini sayanya yang baru bisa adalah MP4 Bapak Ibu, dan khususnya yang diambil dari YouTube. Misalnya ya, saya ambil YouTube. Misalnya, contoh aja ya Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau videonya agak horor dan sebagainya. Ini copy, ya, ininya di copy, masuk form, ini di paste di sini, ya, kemudian add, dia akan ngeplay Bu. Ya, Mulan, kuncinya di Mulan misalnya. Ini saya reload ya, ini otomatis langsung. Coba Ibu cek di anunya Bu, di apa namanya, di link ini nanti ngeplay Bu, bisa Bu. Form yang tadi ya Pak ya? Ya, nanti bisa Bu. Oh iya. Nah, bisa. Ini kebetulan cuma ngambilnya bisanya cuma dari YouTube atau MP4. Kalau MP3 belum bisa Bapak Ibu, ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini bintang filmnya petakilan Bu. Ya, tapi minimal kita bisa tahu bagaimana melampirkan video. Ya.
Ya. Oke. Bu Santi sampun nggih? Oke, sampun Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo yang lainnya mau nanya. Ini siapa? Oh ya, Bu Heni selamat datang. Bu Santi tangannya Bu, capek Bu, ngacung terus. Ya, ada yang mau tanya lagi, monggo. Bener Alimah Pak, sebentar. Mau tanya, boleh? Monggo Bu. Begini. Halo, Pak? Iya Bu, monggo. Iya. Terkadang kita itu sudah kayak pilihan gitu ya Pak ya. Ya. Pilihan itu kita sudah memberikan pilihannya itu misal ya kayak tadi Bapak apa yang warna bendera kita itu kan sudah mungkin kita merasa sudah memberikan pilihan kunci jawabannya merah. Ya. Tapi ketika diisi sama siswa itu kok bukan merah tapi ganti yang lain gitu. Padahal kita merasa sudah ngisinya merah tapi kok udah berubah, itu kenapa ya Pak ya? Mungkin ya ini Bu, lemahnya kita kadang-kadang lupa Bu ya. Saya sendiri kadang-kadang gitu Bu. Perasaan ini sering seperti itu. Nah, kuncinya seperti ini Bu ya. Ternyata saat dikerjakan anak-anak gitu, anak-anak komplain Bu. Pak, ini kok soalnya jawabannya nggak keliru toh Pak? Iya betul. Padahal kita sendiri sudah merasa benar isinya. Nah, kita harus ceknya di sini tadi Bu. Kita cross check lagi di questions, pertanyaan lah. Kira-kira kunci jawaban sudah benar bukan? Kalau ini tercentang di sini ya nggak mungkin berubah sendiri Bu, kecuali kita yang merubah. Ngaten Bu nggih? Kak, ke kamar. Iya. Nggih. Berarti kita iya. Ya lupa Bu. Saya juga sering gitu. Saya juga sering karena saya merasa itu saya juga sudah benar ngasih kunci jawaban kok ada yang Bu begini ini bukannya kunci jawabannya begini gitu. Ya, Loh, sudah saya isi betul gitu. Tapi kok berubah gitu. Ya, mungkin kuncinya yang kadang kita salah Bu ya. Maksudnya ini kita mau centang ini keliru yang dicentang ini. Oh gitu. Ya. Kalau aja sinyal berpengaruh Pak, nggih. Oh enggak, kalau sinyal enggak Bu. Kalau sinyal itu biasanya penyimpanannya Bu. Penyimpanan dalam artian memulai link itu anak-anak mau ngeklik nggak bisa. Jadi kayak muter gitu aja. Tapi untuk simpan soal enggak, jawaban enggak ada masalah Bu. Oh gitu, nggih. Nggih Pak, terima kasih. Sampun Bu? Sampun, terima kasih Bapak. Lainnya, tanya loh Bapak Ibu, silakan tanya Bu, sampai saya nggak bisa jawab. Nanti banyak pertanyaan kan? Iya Bu, nggak masalahnya kita kan sama-sama belajar. Ya, saya kan bukan paling pintar, tapi kan saya yang duluan tahu. Ayo Pak Maman. Mungkin ada yang mau nanya, atau kalau sudah Bapak Ibu nanti tugasnya langsung dikumpulkan lewat WhatsApp Bapak Ibu ya. Ini kayaknya sudah mulai maghrib di Surabaya. Jadi nanti ini saya kalau mau main deadline Ibu Bapak Ibu sanggup nggak kira-kira? Soalnya kalau jenengan nggak disiplin, tugasnya jadi numpuk. Karena tiap hari juga ada tanggungan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Ya Pak, boleh. Ya. Atau gini, saya dulu juga gitu Bu, waktu saya jadi peserta juga gitu. Trainer saya dulu malah kewejem Bu, tugasnya 1 jam. Kalau saya waktu diseminasi kemarin saya pakai ya pada rentang waktu lah, namanya Bapak Ibu yang juga di rumah ada kewajiban, apalagi kalau ya Bapak Ibu jam 10 kita nanti bisa ke grup WhatsApp kita, nanti saya bisa ngecek juga ya gitu. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi Bapak Ibu, yuk mumpung gratis Bapak Ibu.
Yang dari luar Pulau Jawa mungkin bisa bertanya, mumpung Pak Mikinya bersedia untuk menjawab. Ya Bu, ini Bu Yuli, saya mau nanya lewat chat. Kalau pakai Microsoft ini apa anak bisa kirim foto? Maksudnya kirim foto pripun Bu Yuli? Kirim foto, bisa Bu, bisa banget kirim foto. Ini misalnya, ini saya kasih fotonya Soekarno. Ini saya nyari langsung ya Bu, online ya ini. Nah ini masuk, langsung add. Ini jadi kunci jawaban malah ya. Jadi setiap pertanyaan bisa dilampirkan foto, bisa lampirkan video. Oh iya Pak, mungkin gini maksudnya Bu Yuli itu kita bisa nggak upload jawaban itu berupa foto atau video gitu, maksudnya gitu. Oh Kayak bisa, Iya, benar. bisa. kayak Bu. Jadi ini penyakit guru yang agak kurang rajin saya ngomong. Sniping ya Bu ya. Pakai sniping tool ya Bu ya. Ini guru matematika, kimia, fisika biasanya males nulis rumus-rumus. Boleh Bapak Ibu. Pak, diberi contoh mungkin. Oh ini yang model aplikasi Bu yang bisa Bu. Ini yang versi web nggak bisa Bu. Oh gitu ya. Oke. Untuk yang versi web ini harusnya di sini, tapi kok nggak bisa ini. Nggak bisa kayaknya Bu. Kecuali gini Bu, jawabannya bisa bentuknya gambar gini, pertanyaannya terus dibalik ya Bu ya. Maksudnya gitu dibalik. Apa sih namanya gitu tuh? Lupa namanya itu Bu. Jadi jawaban sama pertanyaan sudah ada di soal, termasuk gambar. Nanti di sini tinggal anak-anak milih jawabannya A, B, C-nya. Jadi pilihan jawabannya sama soalnya jadi di gambar, misalnya gitu. Lah, ini tinggal penegasan pilihan jawabannya anak-anak, misalnya gitu. Ntar Bu itu saya sebenarnya ada contoh, cuma ini harus harus upload cukup lumayan Sebenarnya bisa Bu, intinya seperti itu bisa, cuma dibalik ya Bu ya. Tapi untuk jawaban di pilihan ini untuk jadi pilihan berupa gambar kayaknya untuk di web belum bisa. Tapi Bapak Ibu sekarang apa yang jenengan buat di form ini bisa langsung di print. Ini karena pembaruan terbaru ya. Nah ini masuk. Ini yang bulan kemarin belum ada. Tapi ya gitu Bu, lompatnya gede-gede. Ya, kalau di print ini bisa di print langsung. Saya itu kan termasuk penyakitnya males bikin di Word Bu ya. Nanti saya langsung bikinnya di Microsoft Form. Waktu supervisi kepala sekolah, nah beliaunya kan minta bentuk print out soal. Nah, koleksi saya di mana itu di form ini cukup banyak. Nanti tinggal milih. Nah, kapan lalu tuh belum ada fasilitas ini. Sekarang sudah ada. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung, takut. Soalnya misalnya nggak bawa flash disk, nggak bawa laptop. Nah, kalau nganggur-nganggur dibikin di sini aja Bapak Ibu. Jadi selama nanti jenengan ada PC di sekolah, ada gadget misalnya HP, bisa langsung nge-share tugas ke anak-anak. Di HP itu juga ada Bapak Ibu di Play Store atau App Store. Itu kalau saya menyarankan yang di-download adalah Portal Office 365. Jadi jangan di-download satu persatu aplikasinya. Karena di sini Bapak Ibu lihat ya, ada begitu banyak. Form, Excel online nih ya.
ada Word. Word-nya mana Word-nya kok hilang? Word-nya hilang ya. Ada PowerPoint. Ini ada whiteboard juga untuk Bapak Ibu yang khususnya kimia, fisika, matematika. Nanti ya. Enggak hari ini kita form. Ini Word juga ada di sini. Nah, ini kalau Word online ini bisa digunakan untuk guru bahasa misalnya. Apa itu namanya Bu? Bikin paragraf. Anak-anak itu menuliskan satu kalimat, kemudian dilanjutkan temennya, akhirnya jadi satu paragraf. Nah, itu pakai Word online bisa. Jadi pakai Word online ini. Dan itu live. Anak-anak bisa pakai. Anak-anak bisa lihat, gurunya bisa langsung kontrol. Mantap pokoknya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh, ya. Respon dengan foto. Bu Novi mau nanya, Bu Novi? Jadi mungkin bisa dibuat simpel karena ini sudah mau maghrib. Untuk tugas kita ini apa? Terus kalau memang misalnya ada tugasnya apa, dikumpulkan sampai jam berapa. Terus besok untuk pelatihannya dimulai pukul berapa. Jadi setidaknya kita masih punya range waktu untuk bisa mempersiapkan. Terima kasih seperti itu. Ya, makasih Bu Novi. Ya, rencana saya emang nanti kan kita selesai, habis ini selesai. Ya. Tugas nanti dikumpulkan jam 9 paling lama. Ya. Kalau mau nanya-nanya silakan nanya di grup aja Bu, jangan di Japri, biar nanti pertanyaannya bisa dibaca teman-temannya. Jadi nggak ngulang-ngulangnya. Terus besok insya Allah jamnya sama, jam 3. Jam 3 sore, pada asar, habis sholat asar. Insya Allah kita langsung online nanti besok ya. Tugas nanti paling lambat jam 9, jam 10 lah, monggo. Pokoknya sebelum jenengan istirahat, mohon tugas-tugas sudah diselesaikan, jadi tidurnya nggak mimpi, ngiko tugas ya. Saya kira itu aja. Saya dulu. Jadi tugasnya yang tadi di grup ya Pak, yang hanya mengisi apa? Oh, bukan mengisi, Bu, membuat Bu. Yang membuat pakai Google Form, pakai form itu tadi ya. Jadi bukan Google Form. Kalau manusia hanya tetap pakai teks, tapi kita akan Pak Miki. Bentar Bu. Mic-nya saya ambil alih dulu. Jadi tugas hari ini ada 2 Bapak Ibu. 1 membuat survei. Surveinya terserah Bapak Ibu semua. Tergantung bidang studinya juga. Itu yang bentuk form atau survei. Yang kedua tugasnya adalah membuat kuis. Kuisnya ini bikin 10 pertanyaan saja. Ya. 10 pertanyaan, masing-masing soal itu derajat angkanya 10. Berarti kalau 10 kali 10 kan 100 ya nilainya ya. Gitu. Nah. Ya. Jadi 1 untuk yang tugas form bikin survei atau survei ya? Survei. Yang kedua bikin kuis sesuai bidang studinya masing-masing. Nanti dikumpulkan jam 10 lah Bu, sebelum istirahat jenengan dikumpulkan nggih. Jadi enggak ngimpi-ngimpi kok aku masuk mimpinya Bapak Ibu sekalian nanti. Oke? Ada pertanyaan lagi sebelum maghrib ini? Pak. Nggih, Bu. Iya, ini nanti kalau sudah selesai tugasnya langsung di-share di WA grup itu kah? Nggih, linknya aja, Bu. Iya, linknya. Iya, linknya. Oke. Soalnya kalau di office ini kan nggak hilang ya, Bu ya, tersimpan ya. Ini sudah ada Bapak Ibu. Saya dengerin adzan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bentar ya.
Why are you wearing that clothes? I'm teaching. Now? The weekend? Yeah. Why? Teaching teachers. Teaching teachers? Which teachers teach students and what teachers teach teachers? Good luck. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah sholat maghrib. Saya satu pertanyaan lagi, Bu Ida mau nanya apa, Bu Ida? Monggo. Bu Ida lagi sholat bertanya. Pertanyaan saya sudah. Halo, Bapak. Ibu, monggo. Tadi pertanyaan saya tentang share tugas, itu nanti cukup linknya saja di-share di WhatsApp grup ya? Ibu. Oke. Untuk survei, jumlah pertanyaan surveinya terserah, nggih Pak nggih. 10 Bu, 10 pertanyaan Bu. Untuk survei. Ya, dibaca di grup WhatsApp Bu, ada petunjuknya. Oh, oke, baik Pak kalau begitu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya kira cukup demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Yang pertama, saya akhiri dengan memohon maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan saya, karena memang saya hanya mengisi antepannya salah dan dosa, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ketemu besok lagi.